Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 281. Siapa yang dipukuli oleh masyarakat? Warna ungu emas yang sangat kuat memenuhi bidang penglihatannya hampir seketika. Laut spiritualnya bergetar hebat seperti palu yang berat, menyebabkan nyanyian merdunya langsung tersegel di tenggorokannya. Setelah itu, tubuhnya bergetar, dan api biru di sekitar tubuhnya menghilang, dan bahkan transformasi Dewa Iblis tidak bisa lagi dipertahankan. Siru yang berdiri di samping Zhang Haoxuan, langsung melebarkan matanya, yang dilihatnya adalah cahaya ungu emas sepanjang 2 kaki yang terpancar dari mata Tang San. Sungguh semangat yang kuat. Jubah bersayap emas menebas di bawah Mu Yunyu pada saat ini. Pada saat ini, tanpa perlindungan api Cian, dan tanpa Mu Yunyu yang berubah, dia akan dipotong oleh sayap emas. Cheng Zicheng yang berputar berubah bentuk, menghindar ke samping, menghindari tubuh Mu Yunyu, dan kemudian menstabilkan dirinya, dengan kepakan sayapnya di belakang punggungnya, dia tiba di belakang Mu Yunyu di bawah cahaya keemasan yang berkedip-kedip, memeluknya dan memutarnya. Mengayunkan pinggangnya dan melemparkan Mu Yunyu ke arah Zhang Haoxuan. Pada saat yang sama, sejumlah besar bilah angin yang dikumpulkan oleh Tang San untuk kedua kalinya telah menemukan Mu Enxing. Meskipun Mu Enxing bertarung dengan kampung halamannya, dia telah memperhatikan situasinya. Ketika suara Qin Luan terdengar, dia bahkan berpikir bahwa situasi keseluruhan sudah diatur, tetapi saat berikutnya, situasi pertempuran berubah. Bukannya dia tidak ingin menyelamatkan, hanya saja kampung halamannya terlalu sulit untuk dihadapi. Palu jubah yang berantakan itu menyatakan bahwa perubahan waktu di energi asal terlalu sulit untuk dihadapi. Aliran waktu tiba-tiba cepat dan lambat, yang luar biasa. Transformasi kerali yang baik hati benar-benar dalam keadaan tidak mampu menjadi kuat, dan hanya bisa terus bertahan dari serangan kampung halamannya dengan mengandalkan kekuatan pertahanan supernya sendiri. Dia juga tahu bahwa keadaan menggunakan waktu untuk berubah dan terus menyerang di kampung halamannya hanyalah wabah sementara dan tidak bisa bertahan lama. Tapi dalam waktu singkat ini, Mu Yunyu sudah meninggalkan medan perang. Di sisi lain, Guan Longjiang bahkan lebih terkejut darinya. Alasannya sangat sederhana, di hadapan para murid yang dia kultivasi secara pribadi, dia sekarang ditekan dan dipukuli. Ya, Wu Binji tidak hanya menahan Guan Longjiang, tetapi bahkan menekannya. Jarum es adalah jarum es dengan segala macam cabang aneh, yang mempercepat, meledak, memakai, dan mengejar jiwa anak dan ibu. Selain itu, atribut es sepenuhnya menekan atribut air saat ini. Setiap kali Guan Longjiang melakukan serangan balik, jarum es Wu Binji selalu dapat membekukan serangannya, setidaknya sebagian, dan kemudian teknik ledakan es. Belum lagi apakah teknik Ice Blast dapat merusaknya, hanya menghancurkan serangannya melalui teknik Ice Blast membuatnya sangat tidak nyaman. Selama ledakan es, Guan Longjiang merasa terburu-buru di depan jarum es yang jelas bisa menembus pertahanannya. Melihat bahwa Mu Yunyu dikalahkan dalam waktu yang begitu singkat, Guan Longjiang tidak bisa menahan hatinya untuk tenggelam, dan untuk pertama kalinya dia berpikir bahwa dia mungkin akan kalah. Dan pada saat berikutnya, pikirannya menjadi kenyataan. Perubahan waktu guli terus meletus lebih lama dari yang dibayangkan Mu Enxing. Praktek 1 tahun memalu jubah kacau, terutama dengan perubahan waktu, telah membuat kekuatan energi asal telah meningkat secara signifikan. Meskipun belum menembus ke peringkat ke-7, tetapi sekarang kotak keasalannya telah mampu sepenuhnya mengerahkan kekuatan garis keturunan sekundernya. Terlebih lagi, ada bilah angin yang datang dari segala arah, bilah angin yang datang dari belakang, dan tebasan jubah bersayap emas Cheng Zicheng, yang semuanya merupakan kemampuan kuat yang dapat menghancurkan pertahanan. Mu Enxing berada dalam pengepungan seperti ini. Selanjutnya, dia tidak melawan lama. Setelah 3 detik, dia dipukul oleh palu dari kampung halamannya dan mundur beberapa langkah, dan kemudian serangan ketiganya mencapai titik vitalnya. Cahaya ungu emas di mata Tang San berkedip, memutar kepalanya untuk melihat ke arah Guan Longjiang. Lautan roh di Guan Longjiang langsung menyakitkan, elemen air kental segera runtuh, dan cahaya dingin jarum es sudah dekat. Pertempuran sudah berakhir. Total 1 menit dari awal hingga akhir. Proses pertarungan tim ini hanya 1 menit. Bahkan Dubai mengeluh, efek keberuntungan yang dia berikan belum banyak terlihat, dan pertempuran berakhir. Mu Yunyu sudah bangun saat ini, wajahnya sedikit pucat karena dampak lautan roh, tetapi matanya lebih tidak bisa dipercaya.
Tang San baik-baik saja, dia selalu memiliki perkiraan tinggi untuk Tang San. Saat itu, dia mampu menembus ke peringkat ke-8 dengan bantuan Tang San, tetapi apa yang tidak pernah dia bayangkan adalah bahwa Cheng Zicheng sekarang bahkan begitu kuat. Dengan basis kultivasinya satu tingkat lebih tinggi dari miliknya, dia benar-benar harus bertarung, dan dia tidak pernah bisa menang melawan siswa ini 1 lawan 1. Kekuatan ledakan dari tebasan jubah bersayap emas Cheng Zicheng memberinya ancaman yang kuat. Mu Enxin memberinya jempol ke kampung halamannya dengan terkejut, "Ya, kamu memiliki palu ekor yang bagus, tetapi kamu kurang dalam kekuatan, tetapi waktu telah menebus kekurangannya, dan kamu telah membuat kemajuan besar." Guli tersenyum dan menggaruk-garuk kepalanya. Setelah lebih dari 1 tahun kerja keras, akhirnya terbayar. Wajah Guan Longjiang menjadi sedikit gelap, karena pria parubaya yang jahat datang kepadanya dan bertanya, "Oh, bukankah ini guru Guan yang dipukuli habis-habisan oleh masyarakat? Pergi." Guan Longjiang mendorong Zhang Haoxuan menjauh, berbalik dan pergi. Kalah, memang tersesat, dia butuh ketenangan. Ini tidak sesederhana kalah dari tim lawan. Faktanya, Tang San dan keempatnya tidak banyak bekerja sama, dan taktik mereka tidak bisa lebih sederhana. Alasan mereka benar-benar kalah adalah karena dia dan Mu Enxin ditekan. Ya, setidaknya itu ditekan untuk waktu yang singkat, dan kemudian Tang San dan Cheng Zicheng diberi kesempatan 2 lawan 1. Dan dalam pertempuran ini, Tang San tampaknya tidak menunjukkan banyak kekuatan, dia hanya mengalahkan mereka dengan mengandalkan kekuatan spiritualnya yang kuat yang jelas melampaui 3 guru, dan memenangkan kemenangan dalam waktu singkat. Tidak banyak kerjasama antara kedua belah pihak dalam pertempuran ini, dan tampaknya mereka berjuang untuk kekuatan keras. Tiba-tiba melihat, tampaknya pihak Tang San memenangkan kemenangan berdasarkan jumlah orang, tetapi, apakah itu benar? Dalam situasi 1 lawan 1, bisakah dia mengalahkan Wu Binji 100%? Dia bahkan tidak tahu. Kontrol muridnya terhadap elemen es telah jauh melebihi imajinasinya. Tidak ada yang tahu berapa lama Guli bisa bertahan dalam keadaan sembrono, tetapi perubahan waktu yang bisa dilakukan Guli sendiri bukanlah trik untuk bertarung secara langsung. Dia dapat memblokir guru ini dengan kependekan dan kasih sayangnya, yang telah membuktikan banyak masalah. Tang San tampaknya hanya menggunakan bilah angin biasa, tanpa banyak kendali. Semua guru tahu bahwa beberapa aspek kontrol elemen es Wu Binji diajarkan oleh Tang San, tapi bagaimana dengan Tang San sendiri? Dia telah mengendur dan mundur. Bagaimana mungkin? Apa yang terjadi dengan kekuatan spiritualnya dari puncak urutan ke-9? Dan dia bisa langsung meluncurkan kejutan spiritual. Kekuatan spiritual Mu Yunyu dan Guan Longjiang tidak lemah, tetapi mereka tidak terhalang, dan mereka dipukul. Kekuatan anak-anak ini tidak lagi seperti yang mereka bayangkan, dan mereka sangat ingin memandang anak-anak ini dengan penuh kekaguman. Biarkan dia diam, dia tidak bisa menerimanya untuk sementara waktu. Zhang Haoxuan menahan senyumnya. Siru menatapnya, bibirnya bergerak, "Kamu sangat buruk, kamu pasti sudah menebaknya sejak lama." Menindas Xiao Guan, "Aku menyesalinya, mengapa aku memberikan Xiao Tang kepadamu sejak awal? Sudah terlambat untuk menyesal." Haha. Zhang Haoxuan akhirnya tidak bisa menahan tawa. Pada saat ini, siswa lain dari Akademi Redemption Organization memandang Tang San dan 4 lainnya dengan mata yang sama sekali berbeda, terutama kakak laki-laki Wu Binji, yang tidak bisa kalah berhadapan dengan guru Guan di tingkat ke-9. Bahwa kunci pertempuran ini masih milik Tang San, sangat sedikit, hanya siswa yang mengenalnya yang dapat melihat beberapa petunjuk. Solen 5 chapter 282 sentuh. Tang San datang ke Zhang Haoxuan dan berkata, "Guru, lalu lihat kita pergi ke Kolosseum. Aku setuju atas nama akademi, tetapi kamu masih harus berhati-hati. Poin lainnya adalah bahwa Kolosseum bukanlah tempat kebaikan, dan kamu tidak bisa bersikap baik di sana, mengerti? Kebaikan terhadap musuhmu adalah kekejaman terhadap dirimu sendiri." Tang San mengangguk dengan penuh semangat, "Aku mengerti, jangan khawatir." "Oke, kalau begitu kamu bisa membawa mereka untuk bersiap. Kamu mungkin sudah lama tidak bekerja sama, dan sekarang kekuatan semua orang telah tumbuh, kamu harus membawa semua orang untuk lebih mengenal satu sama lain dan berlatih kerja sama. Selama pertempuran tim, bekerja sama sangat penting." "Ya." Tang San mengangguk lagi setuju. Zhang Haoxuan tidak bermaksud menyuruh mereka untuk bekerja sama, pada kenyataannya, dia sepenuhnya percaya bahwa Tang San tidak akan lebih buruk darinya, atau bahkan lebih baik darinya dalam hal ini. Biarkan mereka melakukannya, Tang San tidak pernah mengecewakan dirinya sendiri. Dengan kekuatan mereka saat ini,
barisan seperti itu, dan kekuatan tersembunyi Tang San, mereka seharusnya mampu menghadapi segala jenis lawan di Kolosseum. Lagi pula, tidak ada ahli tingkat dewa di tempat itu. Pertempuran ini berdampak besar pada Akademi Redemption Organization, baik guru maupun siswa. Guan Longjiang kembali ke kamarnya, dan pikirannya berangsur-angsur menjadi tenang. Meskipun dia kalah dalam kerumunan besar, dia tidak bisa menahan wajahnya, tetapi dia harus mengakui bahwa anak-anak ini sangat baik, dan bahkan murid-murid yang dia turunkan secara pribadi, dia tidak dapat melihat dengan jelas. Dan Tang San memasuki bidang penglihatannya sekali lagi. Pada tahun lalu, Zhang Haoxuan pada dasarnya tidak membiarkan Tang San muncul di Akademi Redemption Organization atas nama menunjuk Tang San saja. Karena itu, dia, direktur pengajar, tidak tahu apa yang dilakukan Tang San tahun ini. Tapi dilihat dari situasi hari ini, kekuatan Tang San seharusnya meningkat banyak. Tingkat transformasi Dewa Monster masih urutan ke-7, tetapi dia seharusnya mencapai puncak urutan ke-7, dan dia tidak jauh dari urutan ke-8. Pertumbuhan ini sangat cepat, terlalu cepat. Meskipun penampilan Tang San telah banyak berubah sekarang, pada kenyataannya, dia baru berusia 12 tahun, dia belum berusia 13 tahun, namun dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Yang lebih menakutkan adalah kekuatan spiritualnya, yang pastinya merupakan kekuatan spiritual dari tingkat ke-9, dan ada juga metode pelepasan khusus. Guan Longjiang tahu bahwa Wu Bingji dan yang lainnya telah mengembangkan metode untuk meningkatkan kekuatan spiritual mereka. Mereka mengatakan itu diajarkan oleh Tang San. Menurut pendapatnya, ini seharusnya datang dari Zhang Haoxuan, mungkin dari markas. Zhang Haoxuan tidak memberitahunya tentang hal itu, dan tidak nyaman baginya untuk bertanya. Sekarang tampaknya pada tingkat kekuatan spiritual, orang-orang kecil ini lebih kuat dari yang dia bayangkan. Seiring waktu, tidakkah mereka semua dapat mencapai tingkat dewa? Bagaimana perasaanmu? Pintu didorong terbuka, dan Zhang Haoxuan masuk dari luar. Kau masih mengejekku, Guan Longjiang berkata dengan marah. Zhang Haoxuan berkata sambil tersenyum, kamu dan aku adalah saudara, apa yang kamu cemooh? Jika aku berada di posisimu hari ini, aku belum tentu menang. Sangat rendah hati. Guan Longjiang melirik Zhang Haoxuan, dia tahu bahwa kultivasi Zhang Haoxuan telah mencapai puncak urutan ke-9. Pada tahun lalu, kemajuan Zhang Haoxuan jelas cepat, dan seharusnya mungkin untuk mencapai tingkat dewa. Guan Longjiang sendiri telah bekerja keras, berusaha menjadi kuat, tetapi bakatnya ada di sana, dia tahu bahwa akan sulit baginya untuk menerobos ke tingkat dewa dalam kehidupan ini. Ini semua adalah murid yang telah kami ajar. Biru lebih baik daripada biru. Bukankah itu yang ingin dilihat oleh para guru? Kamu harus bangga, kata Guan Longjiang. Tapi Kolosseum masih terlalu berisiko. Ini seperti saran Tang San untuk pergi keluar untuk pertempuran yang sebenarnya. Pertarungan yang sebenarnya memang akan mempercepat pertumbuhan siswa kita. Biarkan mereka pergi dan mencoba, tanpa mengambil risiko apapun. Kapan kita bisa menyelamatkan klan kita dari air dan api? Guan Longjiang menghela nafas pelan dan berkata, kamu mungkin benar, aku memang konservatif. Anak-anak ini memberiku kejutan besar hari ini. Yang membuatku penasaran adalah, bagaimana kamu mengajari Tang San di usia yang begitu muda. Zhang Haoxuan tersenyum sedikit dan berkata, aku tidak mengajarkannya. Hanya bisa dikatakan bahwa dia berbakat. Mungkin, ini adalah berkah dewa bagi kita manusia. Guan Longjiang menatapnya dengan heran, apakah kamu menilai dia begitu tinggi? Zhang Haoxuan berkata, ngomong-ngomong, pencapaiannya di masa depan akan lebih tinggi dari kita. Aku memiliki kepercayaan diri terkait hal ini. Beri dia waktu, dan dia pasti akan bersinar lebih mempesona. Guan Longjiang berkata, aku harap begitu. Seberapa sering kekuatan garis keturunanmu bocor sekarang, kamu tidak dapat mengendalikannya. Apakah kamu memberitahu markas? Zhang Haoxuan berkata, katakan. Aku baru saja menulis surat ke markas, menunggu balasan. Guan Longjiang memuji, aku benar-benar iri padamu. Kamu akan menyentuh dunia itu juga. Aku awalnya berpikir bahwa kamu, seperti aku, tidak bisa menyentuh dunia itu. Zhang Haoxuan tersenyum sedikit, dan kemudian berkata, kamu bisa melakukannya, percayalah. Dalam waktu dekat, itu pasti akan mungkin. Guan Longjiang berkata, aku merasa bahwa kamu dalam suasana hati yang baik baru-baru ini, apakah itu karena kamu akan menerobos? Zhang Haoxuan menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak. Alasan utamanya adalah kita mungkin harus mundur.
Bahkan jika ada bahaya di masa depan, kita bisa menjaga apinya. Jangan terlalu banyak bertanya, aku tidak bisa memberitahumu sekarang, tunggu aku menerobos. Aku akan membicarakannya nanti. Hei, omong-omong, aku akan bertanya lagi padamu. Apa? Bagaimana rasanya dipukuli oleh masyarakat? Hahaha. Dalam tawa itu, Zhang Haoxuan dengan cepat melintas, dan wajah Guan Longjiang membiru karena marah. Wu Bingji berani menekanku, mari kita lihat bagaimana aku menghadapinya. Wu Bingji, yang tidak tahu bahwa dia akan menjadi sasaran melampiaskan amarahnya, sedang mendiskusikan pertempuran dengan Tang San dan yang lainnya. Kakak senior, kamu terlalu banyak mengendalikan jarum es sekarang, dan guru Guan ditekan olehmu, kata Cheng Zicheng dengan ekspresi kagum. Wu Bingji tersenyum dan berkata, usaha tahun ini akhirnya terbayar. Setelah aku berlatih mata setan ungu Xiao Tang, aku memang telah meningkatkan kontrol elemen es yang baik, yaitu bagaimana aku dapat mengontrol jarum es sedikit lebih halus. Tang San berkata, ini adalah hasil dari usaha kakak laki-laki itu sendiri. Sekarang kami telah memutuskan untuk pergi ke Kolosseum, seperti yang dikatakan guru, kami benar-benar perlu berlatih kerjasama. Jika kami memenangkan 10 pertandingan berturut-turut, kami akan dapat memperoleh status bangsawan, dan kemudian kita dapat pergi ke istana leluhur dengan guru untuk melihat-lihat. Mata semua orang berbinar, dan Wu Bingji berkata, kamu yang mengatur, kami semua akan mendengarkanmu. Untuk Tang San, mereka semua yakin, dan tanpa bantuan Tang San, mereka tidak bisa meningkat lebih dari setahun. Tang San berkata, minggu depan, kita akan berkumpul bersama untuk berlatih kerjasama. Tunggu, maksudmu Dubai juga ingin berpartisipasi? Dia tidak bisa menggunakan perubahan rubah dalam pertempuran hari itu. Guli mengingatkan. Tang San tersenyum dan berkata, tidak masalah, dukungan keberuntungan bisa sebelum pertempuran, dan selama pertempuran, ada cara lain. Aku akan membantu kakak senior Dubai mengemas identitas lain. Kekuatan spiritual kakak senior Dubai sudah cukup sekarang. Aku akan memberimu beberapa hal, dan kamu akan menggunakannya untuk bekerja sama dengan kami. Senjata tersembunyi. Dubai bertanya dengan rasa ingin tahu. Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, senjata tersembunyi tidak dapat diekspos di Kolosseum. Sebelumnya, dia menggunakan senjata tersembunyi untuk membantu Mei Gongzi menyerang dan membegal sejumlah orang kuat. Terbuka hal ini diperlukan untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Mengatakan itu, dia mengeluarkan 3 cakram logam dari tas penyimpanannya dan menyerahkannya ke Dubai. Solen 5 Chapter 283 Pertempuran Kolosseum. Setiap cakram logam seukuran telapak tangan, dan cakram terbuat dari logam yang berbeda, memancarkan kilau yang berbeda. Seluruh pelat muka baru saja dimulai, dan ketika aku membacanya, aku merasa ada energi yang mengalir di dalamnya. Sangat aneh. Jika kamu perhatikan lebih dekat, ketiga pelat logam itu juga diukir dengan garis yang berbeda, yang sangat kompleks dan tentu memiliki pesona yang indah. Ini, Tang San berkata, disformasi. Setiap disformasi dapat mengeluarkan jenis formasi sihir. Oleh karena itu, selama pertempuran, kamu dapat melemparkan formasi ajaib melalui disformasi dan membantu kami dari belakang. Tetapi dalam proses casting, kamu harus bersembunyi. Arai yang bagus, jangan perlihatkan. Kamu ingin orang luar berpikir bahwa kamu adalah seorang penyihir yang dapat langsung melemparkan lingkaran sihir, mengerti maksudku? Aku pernah mendengar tentang disformasi. Tampaknya ada pelat pengumpul roh yang sangat berharga. Pelat logam kecil dapat mengaktifkan susunan pengumpul roh dan membantu pengguna untuk berlatih. Ini sangat aneh, tetapi harganya juga sangat mahal. Tang San tidak menjelaskan, dan berkata sambil tersenyum, ketiganya berbeda, mereka dibuat oleh penguasa lingkaran sihir, dan efeknya jauh lebih unggul. Kakak senior Dubai, aku akan memberitahumu cara menggunakannya satu persatu. Sekarang mari kita pergi dulu. Menurut kataistik Dewa Iblis kita masing-masing, sebenarnya ada banyak cara untuk bekerja sama, dan jika kita bekerja sama dengan baik, efektivitas tempur kita akan sangat meningkat. Saat ini, Tang San mulai mempraktikkan metode gotong royong untuk semua orang. Pada awal kehidupan sebelumnya, ketika dia masih lemah, aspek ini adalah yang terbaik darinya, itulah sebabnya dia memiliki kepercayaan diri dalam pertarungan tim. Sangat diperlukan untuk mendapatkan status bangsawan kelas di benua Falan sangat jelas, dan kelas tinggi memiliki banyak hal yang lebih mudah untuk ditangani. Semua yang dilakukan Tang San sekarang, satu adalah untuk meningkatkan kekuatan mitranya, dan yang lainnya adalah untuk mempersiapkan terobosannya sendiri ke tingkat dewa di masa depan.
Apakah itu membantu Zhang Haoxuan menerobos atau pergi ke istana leluhur? Mereka semua mencari peluang dalam hal ini. Kemajuan setiap orang tidak kecil, dan transformasi iblis juga meningkat dengan kemajuan kekuatan masing-masing. Kerja sama timbal balik dengan cepat menjadi pemahaman diam-diam melalui pertemuan yang terus-menerus. Bagaimanapun, mereka telah bertarung bersama berkali-kali sebelumnya, jadi tidak sulit bagi Tang San untuk menyeimbangkannya. Dubai mulai menggunakan disarai, meskipun itu adalah pertama kalinya dia bersentuhan dengannya, tetapi terlalu mudah untuk mempelajari cara menggunakannya, yaitu menggunakan kekuatan darah untuk merangsangnya, dan kemudian menggunakan kekuatan roh untuk mengendalikannya. Di bawah pengaruh berbagai bahan surgawi dan harta duniawi, dan pengaruh garis keturunan Tianhu, kekuatan spiritual Dubai kini telah memasuki ambang urutan ke-9, dan tidak kalah dengan Wu Bingji dalam hal kekuatan, dan mengendalikan beberapa susunan relatif mudah. Keberuntungan udara transformasi Tianhu membantu kemampuan untuk menumpuk formasi, efeknya benar-benar cukup bagus, hanya butuh 3 hari, dan pembacaan putih sudah mahir, belum lagi ada Tang San di tengah-tengah perintah. Wu Bingji menjadi titik keluaran terkuat di tim, Tang San bertanggung jawab atas serangan jarak jauh, dan Cheng Zicheng bertanggung jawab atas serangan udara. Sejauh menyangkut tim mereka, kemampuan untuk mengontrol sebenarnya adalah yang terkuat, apakah itu perubahan waktu, bonus keberuntungan, formasi, dan elemen es Wu Bingji, mereka semua dapat memainkan kontrol yang layak. Terlebih lagi, ada berbagai kemampuan yang disembunyikan oleh Tang San. Fitur lain dari tim mereka adalah bahwa kekuatan spiritual mereka umumnya melebihi basis kultivasi mereka, yang juga merupakan alasan penting mengapa mereka bisa menang melawan Guan Longjiang dan 2 guru lainnya sebelumnya. Tidak hanya Tang San yang bisa melepaskan dampak spiritual dari mata setan ungu, tetapi 4 lainnya juga bisa, tetapi kekuatan mereka berbeda. Dalam hal ini, Dubai adalah yang terkuat selain Tang San, dan itu juga merupakan sarana perlindungan dirinya yang paling penting. Guan Longjiang tidak merajuk terlalu lama, dan sementara Tang San dan kelimanya berlari masuk, dia juga mengamati kemampuan sebenarnya anak-anak dari pinggir lapangan. Mereka tidak menyembunyikan formasi dari Guan Longjiang. Penjelasan Tang San sangat sederhana, guru memberikannya. Dari mana guru mendapatkannya? Dia juga tidak tahu. Jika kamu memiliki sesuatu untuk mendorong guru, itu tidak diragukan lagi cara terbaik. Guan Longjiang juga pergi mencari Zhang Haoxuan khusus untuk ini, berpikir bahwa dia tidak dapat menemukan siapapun, dan dia tidak tahu kemana Zhang Haoxuan pergi. Zhang Haoxuan secara alami pergi ke lembah emas untuk menyerap energi kehidupan dan membuat persiapan terakhir untuk terobosannya. Vitalitas yang cukup kuat akan memainkan peran yang sangat penting ketika dia menerobos. Hampir sampai, Wu Bingji bertanya pada Tang San saat malam tiba. Tang San mengangguk dan berkata, pada dasarnya tidak ada masalah. Besok kita akan mendaftar ke pertempuran Kolosseum. Selama kompetisi, mari kita tinggal di kota untuk menghindari masalah yang tidak perlu. Oke, Wu Bingji mengangguk. Dia mengerti apa yang dimaksud Tang San, dan jika mereka memenangkan pertempuran tim, mereka pasti akan diperhatikan oleh semua pihak. Jika mereka kembali ke Akademi Redemption Organization setiap hari, itu akan dengan mudah membawa masalah ke Akademi. Istirahat, istirahat, aku lelah. Dubai duduk di tanah dan menyeka keringat yang tidak ada di dahinya. Guli cemberut, kamu diam saja, apa yang membuatmu lelah? Apa, hatiku lelah. Dubai tersenyum dan berkata, sebagai otak seluruh tim, berapa banyak yang dikonsumsi pikiranku. Cheng Zicheng mencibir tanpa ampun. Di mana wajahmu? Di mana wajahmu? Kamu masih punya otak. Kurasa kamu berketombe. Bahkan jika itu ketombe, maka aku juga ketombe Xiao Tang. Xiao Tang, bukan begitu. Nah, kenapa kamu tidak berpikir aku perempuan? Jika aku perempuan, aku akan melakukannya. Pasti mengejar Xiao Tang dan menjadi istrinya. Melihat wajah Tang San mulai menggelap, Dubai berbalik dan bangkit, tertawa dan lari. Guli menyentuh Tang San, kamu bisa hati-hati, kamu masih muda, tapi jangan biarkan dia mengubah orientasimu. Kamu terlalu banyak berpikir. Tang San mendorongnya dengan marah, istirahat, daftar besok. Pagi-pagi keesokan harinya, kelimanya berkumpul lagi, dan sebelum pergi, mereka melihat guru Guan, dekan pendidikan. Guan Longjiang memandangi 5 orang yang telah mengemasi tas mereka, dan kekhawatiran di matanya tidak bisa disembunyikan, terutama ketika matanya tertuju pada Wu Bingji, dia penuh dengan keengganan. Apakah kamu benar-benar memikirkannya? Belum terlambat untuk menyesalinya sekarang, kata Guan Longjiang dengan sungguh-sungguh.
Kelimanya mengangguk pada saat yang sama. Wu Bingji berkata, "Guru, jangan khawatir. Kami pasti akan menang sesegera mungkin, dan kemudian kembali. Percayalah, kami memiliki kepercayaan diri." Elang muda selalu harus benar-benar melebarkan sayapnya untuk terbang tinggi. Ini ujian penting bagi kami. Ini benar-benar anak sapi yang baru asal yang tidak takut pada harimau. Kamu harus tahu bahwa harga kehilangan adalah nyawa. Guan Longjiang memahami pertempuran tim pertempuran binatang, yang hampir merupakan pertempuran di mana yang kalah akan mati. Siapapun yang berani berpartisipasi dalam pertempuran tim bukanlah orang yang putus asa. Ini semua adalah orang-orang yang mempertaruhkan hidup mereka. Selain itu, kekuatan keseluruhan pertempuran tim lebih dari satu tingkat lebih tinggi daripada pertempuran individu. Oleh karena itu, mereka akan menghadapi, setiap pertempuran adalah pertempuran yang sulit. "Guru Guan, aku pasti akan membawa semua orang kembali dengan selamat," kata Tang San dengan serius. Dubai mengangguk dan berkata, "Ya, dilihat dari keberuntungan kami memiliki banyak keberuntungan. Ayo pergi, ayo pergi. Jangan membuatku marah di sini." Guan Longjiang melambaikan tangannya. Kelimanya membungkuk padanya sebelum berbalik. Melihat punggung mereka pergi, Guan Longjiang menghentakkan kakinya. Orang ini Zhang Haoxuan belum kembali sejauh ini. Solen 5 chapter 284 tim tak terkalahkan. Mu Yunyu datang kepadanya dan berkata, "Tapi mereka sudah menunjukkan kekuatan yang cukup untuk menghadapi musuh yang kuat, bukan? Sebenarnya, aku sangat percaya diri pada Tang San. Anak ini selalu misterius, tapi ada satu hal yang kamu mau tak mau memikirkannya. Akui saja, dia tidak pernah mengecewakan kita. Wali kota tidak kembali, mungkin karena kepercayaannya padanya." Guan Longjiang berkata, "Tapi dia tidak mengatakan apa yang sebenarnya terjadi pada Tang San. Aku tidak tahu bagaimana dia mengajar. Ada juga formasi itu, dan aku tidak tahu dari mana asalnya. Mungkinkah dari markas besar? Itu sangat berharga. Muncul di tangan kita dan bersalah atas kejahatan. Aku juga khawatir mereka akan menghadapi masalah di luar pengadilan. Atau, ayo pergi ke Laosi dan biarkan dia mengikuti untuk melindunginya secara diam-diam." Mu Yunyu berkata, "Tidak perlu, keamanan di kota Keri masih terjamin. Dengan beberapa pertempuran, itu tidak cukup bagi Feng Hao dulu tingkat dewa untuk berurusan dengan mereka, dan di bawah tingkat dewa, itu mungkin tidak benar-benar dapat berurusan dengan mereka. Aku pikir setidaknya Wu Bingji sudah memiliki kekuatan untuk bertarung melawan lawan tingkat 9. Dia baru berusia 18 tahun, dan dia memiliki kekuatan seperti itu. Seharusnya tidak ada masalah untuk menembus ke tingkat dewa di masa depan. Kamu harus bangga bisa mengajar murid seperti itu. Mereka baru saja, pertempuran hidup dan mati seperti itu pasti akan mempercepat pertumbuhan mereka." Guan Longjiang tersenyum pahit dan berkata, "Di akademi kami, hal-hal kecil ini setidaknya setengah dari latar belakang. Kalau tidak ada," Mu Yunyu berkata dengan marah, "tunggu mereka kembali dengan kemenangan, kita akan memiliki murid yang mulia. Apalagi, begitu mereka menjadi bangsawan, mereka bahkan mungkin masuk ke Ricol Lege untuk belajar. Pernahkah kamu memikirkan hal ini? Kecuali Wu Bingji, usia-usia yang lain semuanya sejalan." Hati Guan Longjiang tergerak. Mu Yunyu benar. Ke Ricol Lege hanya merekrut anak-anak bangsawan, dan memiliki persyaratan tertentu untuk nilai dan bakat. Jika mereka memperoleh status bangsawan melalui Kolosseum, dan mereka memiliki usia yang tepat, bahkan jika mereka manusia, mereka pasti akan menjadi target yang akan direkrut oleh Akademi Keri. Ketika Guan Longjiang khawatir, Tang San dan 5 lainnya sudah memasuki kota Keri, dan menuju Kolosseum. Alih-alih mendaftar terlebih dahulu, mereka menemukan sebuah hotel di dekat Kolosseum dan tinggal di sana. Tang San juga memperhitungkan faktor offsite yang telah diperhitungkan Guan Longjiang, jadi kali ini mereka memilih hotel yang cukup layak dengan ratusan kamar. Itu bisa dianggap sebagai hotel besar di kota Keri. Tentu saja, akomodasi dan harganya juga cukup tinggi, dan dibutuhkan 50 koin iblis untuk menginap satu malam. Tang San dan kelompoknya yang terdiri dari 5 orang membuka 3 kamar. Dia berbagi kamar dengan Dubai, Guli dan Wu Bingji, dan satu-satunya gadis adalah miliknya sendiri. Apakah itu terlalu mahal? Wu Bingji sedikit mengernyit setelah meletakkan barang-barangnya setelah menginap di hotel. Harganya memang mahal, dan karena mereka adalah manusia bawahan, mereka sudah lama ditanyai ketika tinggal di sana. Pada tingkat hotel ini, beberapa pengikut manusia akan datang untuk tinggal. Tang San berkata, "Ini sepadan dengan uangnya. Meskipun mahal,
Kamar di sini sangat bagus, setidaknya tempat terbaik yang pernah dimiliki Tang San sejak dia datang ke dunia ini. Setiap kamar berukuran 60 meter persegi, dengan toilet terpisah dan berbagai perlengkapan mandi, udara di dalam kamar segar dan kering, tempat tidur empuk dan nyaman, dan ada jendela besar untuk melihat keluar, tidak jauh dari Kolosseum. Tang San tidak seburuk ketika dia pertama kali datang ke sini. Meskipun dia tidak tahu berapa banyak yang dia hasilkan dengan menjual arai, dia masih tahu jumlah umumnya. Apa yang menginap di hotel? Kakak, selama kita terus menang, bonus untuk pertarungan tim sangat besar. Dikatakan bahwa jika kita memenangkan pertandingan pertama, setiap orang akan memiliki koin elemen. Setelah setiap kemenangan, manfaatnya akan ditumpangkan. Bagian dari keuntungan dari tiket dan taruhan bisa dibagi, kata Dubai. Dia selalu menjadi pecandu uang, jadi dia sangat sensitif terhadap uang, dan dia sudah mengetahuinya. Selama mereka memenangkan permainan dan mulai dengan koin 5 elemen, konsumsi di sini tidak ada artinya. Wu Bingji berkata, itu dia, karena ada di sini, mari kita aman. Kalau begitu, ayo daftar sekarang. Tang San mengangguk, ayo pergi. Mereka berlima meninggalkan hotel dan berjalan 5 menit ke Kolosseum lagi, tempat di mana Tang San mendaftar sudah ada di sana terakhir kali, jadi kali ini mereka datang ke sini secara alami. Titik pendaftaran masih ramai, dan ada antrian untuk mendaftar. Namun, setelah Tang San dan yang lainnya masuk, mereka tidak berbaris di belakang, tetapi berjalan ke konter dari samping. Apakah kamu tidak tahu antriannya? Sebuah lengan tebal berdiri di depan mereka, itu adalah iblis gajah. Monster gajah kekar setinggi 5 meter, dan di antara monster yang terdaftar, mereka termasuk dalam kategori tertinggi. Kita tidak perlu berbaris, kata Tang San ringan. Tidak perlu, apa yang kamu pikirkan? Pengikut kecil pergi ke sana. Mengatakan itu, tangan besar iblis gajah menamparkan Tang San. Wu Bingji melangkah maju dan memblokir di depan Tang San. Itu juga ditembak dengan tangan kanannya. Ketika dua tangan yang sangat berbeda hendak saling menyentuh, telapak tangan Wu Bingji baru saja menyapu tangan gajah. Kemudian dengan cepat menghindar, dia tidak tahu bersaing dengan setan gajah. Namun, lengan iblis gajah itu membeku seketika, lapisan es putih mengembun di permukaan, dan seluruh lengannya tampak membeku. Monster gajah terkejut, Tang San dan 5 lainnya tampak sangat mudah. Ketika pengikut manusia muda datang untuk mendaftar, dia secara alami berpikir itu bukan apa-apa, tetapi dia tidak mengharapkan kekuatan elemen es yang dilepaskan oleh Wu Bingji. Sebenarnya sangat kuat. Jangan membuat masalah, ini bukan tempat untuk melakukan sesuatu. Pada saat ini, suara yang dalam terdengar, dan sosok tinggi berdiri di belakang titik pendaftaran. Tingginya sekitar 2,5 meter, seluruh tubuhnya ditutupi dengan rambut hitam, matanya merah darah yang mengerikan, dan aura besar langsung memenuhi seluruh titik pendaftaran dengan aura pembegal. Dia milik keluarga kera iblis yang haus darah, yang merupakan keberadaan yang sangat menakutkan. Tang San berkata, dia membuat langkah pertama dan mencegah kami mendaftar. Daftar dan antri, tahukah kamu? Kera iblis yang haus darah itu berkata dengan dingin. Tang San berkata, menurut aturan, mendaftar untuk pertarungan tim dapat diprioritaskan, bukan? Pertempuran tim, kera iblis haus darah dan iblis gajah tercengang. Lengan iblis gajah telah memulihkan kemampuannya untuk bergerak saat ini, dan tiba-tiba tertawa, oke. Kalau begitu, kamu pergi untuk mendaftar. Tidak akan berhasil jika kamu tidak melaporkannya. Tidak apa-apa jika kamu mau. Mate, pergi. Saat dia berkata, itu baru saja menyingkir. Memang, menurut aturan Kolosseum, tidak perlu mengantri untuk mendaftar pertempuran tim, dan itu bisa diberikan prioritas. Monster-monster di sekitar semuanya tertawa terbahak-bahak, dan beberapa pengikut manusia kecil sebenarnya ingin mendaftar untuk pertempuran tim, bukankah ini mencari kematian atau apa? Menghadapi semua monster yang mengesankan di sekitar, wajah Dubai pucat, mata Cheng Zichen terbakar amarah, guli mengepalkan tinjunya, wajah Wu Bingji dingin, hanya Tang San yang berjalan ke konter seolah-olah tidak ada yang terjadi. Kami mendaftar untuk pertempuran tim 5 orang. Tang San berkata kepada kera iblis yang haus darah. Kera iblis haus darah melemparkan formulir, isi formulir untuk mendaftar. Setelah mendaftar, kamu harus memainkan setidaknya 3 pertandingan, dan kamu tidak dapat mundur. Jika tidak, kamu akan dibegal tanpa ampun, mengerti? Ini aturannya. Dimengerti. Tang San mengambil formulir dan mengisinya. Ketika dia melihat kolom untuk mengisi nama tim, dia berhenti sebentar,
seolah-olah dia mengingat sesuatu, dan akhirnya menulis sebuah nama. Wu Bingji dan yang lainnya tidak begitu mengerti apa arti nama Tang San, tetapi setelah Tang San menulis nama ini, matanya berubah aneh. Tim Slack, Xiao Tang, apa artinya ini? Dubai mau tidak mau bertanya. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, itu berarti tak terkalahkan, pepatah lama. Ya, dalam pikirannya, Slack berarti tak terkalahkan.